Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat. Terima kasih. Saya Yusdillah Sutianto, perwakilan dari kelompok 10. Kali ini ingin mewakili teman-teman untuk sharing terkait kognitif behavior therapy sebagai tugas dari mata kuliah psikoterapi Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan dosen Bu Nura Mubina, SPSI, MC Psikolog. Oke, sebelumnya mohon izin, jadi video ini sebagai backup karena perkuliahan biasa diadakan jam 5 sore, kebetulan sedang jam pulang kerja. Jadi khawatir di perjalanan hujan atau teman-teman masih dalam perjalanan pulang tidak sempat, jadi sebagai backup saja. Tapi jika memungkinkan kami untuk presentasi secara bergantian melalui Zoom, kita akan melakukannya. Baik, terima kasih. Di kelompok kami ada 4 orang, ada Pak Brahmono Weko Pujiono, ada Bu Horida Veronica, ada Bu Vika Vigianti, dan saya sendiri Yustila Sutianto. Tema yang akan kita angkat adalah terkait Cognitive Behavioral Therapy. Kita langsung saja. Apa itu CBT? CBT merupakan salah satu bentuk dari psikoterapi. CBT merupakan suatu pengajaran, pembinaan, dan penguatan perilaku positif. Pendekatan ini membantu individu untuk mengidentifikasi pola kognitif atau pikiran dan emosi yang terkait dengan perilaku. Jadi ada pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi gambarnya kita lihat di sini. Lalu apa itu cognitive behavior therapy? Jadi merupakan penggabungan dua konsep terapi yaitu terapi perilaku dan terapi kognitif. Pendekatannya bersikap jangka pendek dan sudah banyak sekali penelitian dan penggunaan tentang pendekatan ini. Dan juga bisa membantu menyembuhkan banyak kasus yang berkaitan dengan depresi dan gangguan psikologis lainnya. Ini juga ilmiah. Lalu peran yang dibutuhkan adalah peran aktif dari klien, ya. Jadi fokus pada masa sekarang dan fokus pada proses belajar atau belajar ulang. Nah, ini yang pertama kali mengenalkan yaitu Aaron T. Beck, MD. Dia adalah seorang profesion, psikiater, psikolog, research peneliti, profesor, dan autor. Jadi dia juga presiden di Emeritus Beck Institute of Cognitive Biotherapy. Diakui sebagai salah satu dari 10 individu yang membentuk wajah American Psychiatry, dikenal sebagai psikoterapi dan psikopatologi. Jadi Aaron T. Beck mendefinisikan cognitive biotherapy sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Nah, tujuan dari CBT itu mengajak individu untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong individu mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri individu yang secara kuat mencoba untuk menguranginya. Konselor atau terapis CBT biasanya menggunakan terapi dan intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku yang ingin diubah atau disesuaikan oleh klien. Jadi the way to get start is to quit talking and begin doing. Jadi kata Walt Disney, cara untuk memulai adalah berhenti berbicara lalu melakukannya, itu perubahan dan perilaku. Apa sih manfaat dari CBT? CBT dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu terhadap dirinya, juga meningkatkan kontrol diri individu sehingga ia dapat mengembangkan kemampuan kognisi dan tingkah lakunya menjadi lebih sesuai. Manusia memiliki potensi untuk dapat berpikir secara rasional dan irasional. Nah, contoh pikiran rasional, gangguan emosi dan perilaku yang menyimpang. Aspek yang dicari dalam CBT, yang pertama kognitif, pola pikir, yaitu mengubah cara berpikir, kepercayaan, keyakinan, sikap, asumsi, dan imajinasi. Lalu memfasilitasi klien belajar dalam mengenali dan mengubah kesalahan berpikirnya atau yang disebut dengan cognitive distortion atau distorsi pemikiran. Lalu yang kedua adalah perilaku, mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan, mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik serta berpikir lebih jelas. When we have a design ideas, we'll show them to you right there. Jadi ketika seorang punya ide, kita akan berikan bagaimana cara untuk melakukannya. Terapi ini mencoba untuk mengubah perasaan dan perilaku, bermasalah dengan mengubah cara berpikir individu mengenai kehidupan yang signifikan. Jadi sini ada dua bentuk pikiran yang irasional, contohnya adalah
Saya selalu mengacaukan segalanya. Saya tidak berguna. Apa yang salah dengan saya? Saya tidak bisa melakukannya. Saya merasa terlalu cemas. Mengapa saya tidak bisa mengendalikan kecemasan saya? Ini rasional. Lalu, apa yang realistik? Tidak apa-apa. Semua orang membuat kesalahan, termasuk saya. Saya harus bisa untuk lebih baik lagi dan belajar kesalahan saya. Tenang, tidak masalah untuk merasa cemas, normal untuk merasakan cemas dan hal itu tidak boleh menghentikan semangatku. Yang realistik, saya boleh merasakan cemas sesekali saja, tidak berkepanjangan. Itu realistik. Nah, beberapa teknik dalam CBT yaitu psikoedukasi, penyampaian informasi sebagai bagian dari pendekatan kognitif perilaku. Fokus pada gambaran mengenai gangguan yang dialami oleh klien dan gambaran jalannya CBT. Lalu yang kedua adalah memonitor perasaan. Membantu klien mengenali hubungan antara kegiatan dengan perasaan yang muncul pada situasi-situasi negatif. Yang kedua adalah hal ini membuat klien mengetahui kegiatan apa yang bisa membuat perasaannya menjadi positif dan negatif. Yang ketiga adalah relaksasi, atau mindfulness, membantu klien untuk membuat pikiran dan tubuhnya menjadi sangat rileks melalui sebuah proses yang sangat progresif atau yang secara progresif yang akan melepaskan ketegangan di otot dan setiap tubuh. Ketegangan fisik bisa membuat masalah psikologis bertahan dalam diri. Jadi ketegangannya diurai gitu ya dengan relaksasi. Lalu ada beberapa teknik nih, latihan memecahkan masalah, problem solving, mengidentifikasi masalah, lalu dicarikan solusi, melatih klien menemukan alternatif solusi, dan mempelajari dari masalahnya itu dia bisa belajar apa sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah mengenali pikiran dan distorsi kognitif, pikiran negatif yang muncul secara otomatis dan dapat mempengaruhi perasaan serta perilaku klien yang mengalaminya. Nah, ini menarik nih. Restrukturisasi pikiran. Individu diajak memikirkan kembali pikiran-pikiran negatifnya dengan menjawab pertanyaan dengan model Socratic dialog atau questioning. Setelah itu, individu diajarkan untuk melatih mencari bukti-bukti konkret yang bisa digunakan untuk melawan pikiran negatif dan mencari alternatif pemikiran yang lebih sesuai, beradaptasi gitu ya. Nah, ini contoh beberapa distorsi pemikiran atau kognitif. Mudah membuat kesimpulan tanpa ada datanya pendukung atau jumping to conclusion. Memilih pemahaman yang selektif, selective thinking. Mudah generalisasi atau generalization, kecenderungan memperbesar dan memperkecil masalah, zoom in, zoom out. Pemberian label terhadap diri atau labeling, aku tuh nggak bisa, ini udah soal pemikiran gitu ya. Nah, di CBT mengenal teknik ABC, yaitu attendance, yaitu merupakan peristiwa yang sedang terjadi, mendasari munculnya perasaan atau pemikiran tertentu. Lalu ada beliefs. Dari peristiwa itu, apa yang diyakini muncul? Jika bentuknya berupa pemikiran negatif, berarti si klien harus menyadari apa konsekuensi dari pemikiran negatifnya. Lalu juga perlu menyadari apa konsekuensi kalau dia mau merubah pemikiran negatifnya. Jadi ABC ini yaitu konsepnya adalah bagaimana akhirnya yang perlu dirubah adalah B-nya, beliefs-nya. Inilah yang ditantang. Jadi ketika kalian membuat pemikiran negatif, ya di-challenge gitu kan. Sehingga akhirnya perilakunya atau konsekuensi dari berpikirnya berubah. Makanya B adalah pemikiran kognitifnya, C adalah perilakunya. Efek dari bagaimana dia merubah keyakinan dari peristiwa A itu ya. Nah ini ya, jadi A itu events, dunia, orang lain, pengalaman, sejarah, masa depan, dan diri sendiri, itu A. Lalu B-nya adalah tadi attitude, aturan, tuntutan, keyakinan, imajinasi, makna. Ini di B nih, itu adalah internal. Jadi kalau event itu eksternal, I adalah internal. Nah, yang bisa dikontrol adalah B-nya. Jadi si klien diajarkan untuk bagaimana mengontrol si B ini nih pemikiran. Sehingga nanti apa yang terjadi? C-nya berpengaruh. Lebih sehat, perasaan yang lebih sehat. Jadi ya kalau misalkan dia pilih yang negatif ya unhealthy feelings. Jadi juga ada sensasi kan, physical sensation, shaking, dan segala macamnya. Lalu perilakunya adalah kalau misalkan pemikirannya negatif ya destruktif, tapi kalau positif ya constructive action sama self-defeating action. Jadi otomatis ini saling berhubungan gitu ya, affect your personal world. Jadi apa yang ada di luar itu ada di dalam. Nah, CBT mirip-mirip ada NLP ya. Bagaimana seorang menjadi tuan rumah atas pemikiran sendiri gitu. Bagaimana kita merubah sudut pandang, posisi pandang, ya mirip-mirip. Jadi di dalam dirubahnya bukan di luar.
Nah, mengenal teknik DE atau sebagai upaya rekonstruksi pikiran, dispute merupakan usaha menantang pikiran yang sudah muncul sebelumnya dengan menggunakan pikiran alternatif tertentu. Tidak selalu bersikap positif sehingga netral. Usahakan netral sehingga tidak memancing emosi berkelanjutan, dan jangan lupa usahanya tidak berasal dari terapis tapi dari klien sendiri. Tadi kan aktif klien dibutuhkan, gitu ya. Evaluasi merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap perasaan setelah menentang pikiran negatif. Jadi ketika dia mengubah apa yang dirasakan. Gitu ya. Ini ada konsepnya nih dari Cambridge University. Jadi ada sebuah peristiwa, lalu apa, mau meminta tolong atau diam saja gitu kan, atau melawan gitu ya. Ini contoh dari alternatif sebuah perilaku dan pemikiran. Usaha yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku yaitu membuat schedule atau jadwal, merancang tujuan jangka pendek dan jangka panjang atau menengah, memberikan PR atau homework kepada klien, dan mengevaluasi di pertemuan berikutnya. Ini aplikasi CBT gitu ya, bisa buat depresi, anxiety, gangguan panik, agrofobia, fobia sosial, bulimia, obsessive compulsive disorder, PTSD, masalah psikosis, distress HIV, permasalahan keluarga, kelainan fungsi seksual, gangguan personality, self-harming, adiksi gitu ya. Dan ini manfaatnya ya tadi merubah pola pikir, dan ini tadi manfaatnya merubah pola pikir sehingga mempengaruhi perilaku. Jadi ini karakteristik CBT, ada panduan teoritisnya, melibatkan kolaborasi antara terapis dan klien, memiliki struktur dan berorientasi pada pemecahan masalah, solusi, dan waktunya singkat, ya, 6-20 sesi. Ini prinsip dari CBT, ada prinsip kognitif, melibatkan proses kognitif tentunya gitu ya. Jadi karena ide utamanya kognitif, berarti bagaimana mengubah apa yang dipikiran seseorang gitu kan. Nah, yang kedua adalah prinsip perilaku. CBT percaya bahwa dampak dari pemikiran dan emosi yaitu ke arah perilaku klien gitu. Yang ketiga adalah berkelanjutan atau continuum ya. Yang keempat adalah pada masa kini, fokus atau here and now gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pelajari ada juga gestalt di sini ya. Jadi fokus kepada saat ini gitu ya. Lalu yang kelima adalah prinsip interacting system. CBT melihat bahwa masalah seharusnya dianalisis sebagai interaksi yang terjadi antara individu dan lingkungan. Dalam CBT disebut sebagai ada 4 sistem tadi ya, kognisi, afeksi, perilaku, dan fisiologi. Jadi saling berinteraksi nih gitu kan. Mungkin bisa diintervensi. Jadi pikiran diintervensi merubah perilaku. Perilaku diintervensi ya berubah ke kognitifnya. Pelaksanaan bagaimana? Jadi ada inisial gitu. Sesi inisial tuh klien membangun relasi dulu gitu kan dengan terapis, lalu bercerita, katarsis, lalu kapan sih pertama kali sebuah proses pemikiran itu muncul, lalu mendiagnosis apakah ini pengalaman masa lalu, sebuah situasi saat ini, atau masalah psikologis yang ada. Lalu sikap treatment dan motivasi untuk mengikuti treatment gitu ya. Ini pelaksanaannya. Lalu ada sesi pertengahan gitu kan, menekankan kepada pola pikir si pasien gitu. Kira-kira dia punya alternatif nggak sebuah pemikiran. Jadi kalau bisa di sesi pertengahan ini si klien lah yang menciptakan alternatifnya. Jadi kalau misalkan dia ada konsep namanya tadi Socratic Dialogue itu, dengan pertanyaan, kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Kalau kamu tidak melakukan ini, apa yang tidak akan terjadi? Ada 4 gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak melakukannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah menstimulus. Kira-kira kalau misalkan si klien ini merubah sudut pandangnya, pola pikirnya, keyakinannya terhadap sebuah peristiwa, apa yang akan terjadi? Itu kan NLP banget gitu ya, bagaimana perilaku yang diubah dan diintervensi. Nah, lalu di tahap akhir gitu ya, di determinasi ketika kalian sudah merasa nyaman, ya otomatis ada refleksi gitu kan, bagaimana perasaannya ketika dia sudah merubah pola pikirnya, juga latihannya. Kan di sini jelas nih, ada identifikasi masalah, dibuat apa sih problem listnya, terus lalu di targeting, kira-kira mana sih yang ingin dibereskan terlebih dahulu, jangan-jangan diskalakan gitu ya kan, mana masalah yang penting, masalah yang tidak. Lalu ada aspek fungsional, mulai kapan, lalu aspek kognitifnya, pemikiran apa yang muncul gitu ya. Jadi ini dicacah, diurai lah intinya, dipetakan. Lalu tadi ada teknik-teknik CBT ini, ada permain peran, role play, ini gestalt sekali gitu ya. Lalu analisis kelebihan dan kekurangan, kira-kira kelebihan kekurangan si klien apa, rekaman peristiwa gitu kan. Ini journaling, penetapan tujuan teknik, goal setting, imajinasi, relaksasi, ada guided discovery, desensitasi semantik atau
exposure gitu ya, pemanjanan, relaksasi, pencegahan reaksi, kontrol diri, restrukturisasi kognitif, problem solving, coping skills gitu ya, reducing self consciousness sampai building up confidence. Ini teknik-tekniknya gitu ya. Lalu ada tadi kan ada hierarki kecemasan. Si klien tuh diminta untuk mengurai gitu kan tingkat kecemasannya. Tadi perhatikan tujuannya adalah menguji keyakinan, peningkatan toleransi terhadap ketidaknyamanan dan mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan sendiri dengan mengatasi masalah. Jadi ketika ada sebuah masalah atau pengalaman, si klien diminta untuk mengskalakan terhadap si masalah, misalnya fobia gitu kan, misalkan fobia laba-laba. Nah, nanti ada teknik imajinasi tadi gitu ya. Ini mirip-mirip hipnosis lah. Tadi ketika diedit lah, dirubah gambar segala macamnya, lalu diminta untuk melakukan interaksi dengan objeknya, fobianya itu misalkan, lalu ditanya tingkat sensitif seperti apa, lalu diurai lagi dan segala macamnya, gitu ya. Nah, ini pencegahan reaksi gitu kan. Ya, dikaitkan dengan pencegahan reaksi meliputi penghambatan setiap strategi fungsional yang digunakan menangani sesuatu yang menakutkan. Contohnya kalau dia takut di tempat umum dan terdorong dari lari, berarti dia harus melatih dirinya menghadapi situasi itu. Lalu terapi relaksasi, ini jelas sekali tadi disampaikan. Ini contoh-contoh relaksasi otot gitu ya, tension relaxation, itu ya, progresif relaksasi gitu ya, dari kepala, tangan segala macamnya. Lalu udah letting go, memperdalam relaksasi, lalu melepaskan gitu kan, mengurai. Ada juga kalau di hipnosis tuh object imagery therapy itu mirip-mirip different relaxation, digunakan merelaksasi otot yang ketegangannya berlebihan dan merelaksasikan otot yang tidak perlu tegang. Jadi disentuhlah bagian itu, berdamai dengan bagian itu, karena kalau di hipnosis kita jelas ya, ada namanya bridging gitu kan. Badan yang merasa tegang lalu dipegang, emosinya apa nanti didamaikan ya. Nah, ini yang dia adalah cognitive restructuring methods. Kognitif ini yaitu membantu klien mengidentifikasi pikiran-pikiran buruknya, kemudian menggantinya dengan yang realistis gitu ya. Jadi jelas gitu ya. Jadi bagaimana distruktur ulang gitu kan masalah-masalah emosinya. Back cognitive therapy, kita merubah tadi ada dichotomous thinking, overgeneralization, magnification. Jadi lalu mengidentifikasi disfungsi berpikir dan asumsi maladaptif yang menjelaskan emosi yang tidak menyenangkan. Menetralisir disfungsi berpikir dan menguji realitas berpikirnya dan memberikan tugas rumah atau PR. Jadi ini ada lagi REBT gitu ya. Rational Emotional Based Therapy. Masalah emosi berasal dari pernyataan irasional ketika menghadapi kejadian tidak sesuai dengan harapannya. Mengajarkan kalian bagaimana merubah pemikirannya ke arah positif dan realistis, menantang pikiran irasional, dan memberikan tugas rumah. Ini mirip-mirip gitu ya. Lalu yang D, self-instructional coping method gitu ya, konsep mengganti pikiran negatif menjadi positif. Jadi mengubah perilaku gitu kan. Langkah-langkahnya mengidentifikasi apa sih statement negatifnya. Ada konsep kan automatic negative thinking ya. Nah, ketika ada sebuah automatic thinking dirubah gitu ya dengan self talk gitu kan. Tarik nafas panjang, mengajar klien reinforcing setelah berhasil menguasai situasi. Jadi coping with situation gitu, coping skill lah ini ya. Problem solving, asumsi dasarnya adalah mengandung proses perilaku baik overt, tampak, atau kognitif yang menyediakan berbagai alternatif respon efektif untuk menyelesaikan situasi problematis dan meningkatkan kemungkinan melalui respon-respon yang paling efektif dari berbagai tersebut. Tujuannya apa? Tadi solusi gitu ya. Tahapan problem solving tadi ada orientasi umum gitu ya, pengennya kemana sih, goalsnya apa sih gitu kan. Jadi si klien tahu mau kemana perubahannya, pengen seperti apa perubahannya. Tadi orientasi umum. Yang kedua adalah mendefinisikan dan memformulasi masalah. Apa sih masalahnya, apa pemicunya, lalu pengen goalsnya apa gitu kan. Ya dia harus cerita gitu kan. Ya bisa definitif, bisa juga abstrak. Nah, si terapis nanti tadi itu mencari tahu gitu kan peristiwa eksternalnya apa, lalu pemikirannya apa, cara kognitif, lalu responnya apa. Lalu membuat alternatifnya jelas sampai mengambil keputusan dari alternatif yang sudah dibuat sama klien. Lalu memverifikasi si klien. Setelah dibuat solusi, alternatifnya ada, mau apa perilaku yang dia ingin lakukan. Ya dia juga harus bermain peran itu gitu kan, acting as if ya. Nah, ini kelebihannya itu dari CBT
partisipasi klien dilibatkan, lalu eksplorasi terhadap emosi, pikir, tingkah laku diarahkan pada perubahan yang nyata, menantang, ini challenging nih, memang menantang. Kadang-kadang walaupun memang tidak semua orang suka ditantang, tapi kita bisa seperti itu. Minimal kalau menantang pemikiran klien atau menggunakan CBT ini, ya terapis perlu ada tadi membangun keakraban dulu sehingga si klien merasa tidak digurui gitu ya kan. Nah, karena memang agak susah mengubah keyakinan kalau orang tuh nggak bisa. Tadi metode belajar aktif, peka terhadap kebutuhan klien gitu ya kan, dan meyakinkan bahwa pola pikir yang baru akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik tadi. Memberikan gambaran kepada klien bahwa kalau dia mau merubah sudut pandangnya, akan juga merubah perilakunya. Ini kelebihannya. Kelemahannya itu kan banyak tugas, itu nggak semua orang juga suka dan juga dia dianggap rumit. Bahkan juga ada klien yang harus dituntut terlibat keluarganya dan nggak semua suka. Jadi klien juga banyak memberikan laporan, lalu kalau misalkan ketemu klien yang kapasitas intelektualnya yang lebih gitu kan, mungkin akan membutuhkan lebih banyak. Ya ini bisa melibatkan aspek seperti coaching dan segala macamnya. Jadi psikoterapi ekspresif dan suportif, interpretasi tadi ya, observasi, konfrontasi ini ya. Challenging itu konfrontasi. Lalu ada klarifikasi, lalu encourage to elaborate ya. Jadi kita menantang klien atau memberikan untuk mengelaborasi atau berkolaborasi lah dengan tema-tema lain. Kita juga harus berani. Empathic validation, berempati, psycho-educational intervention, mengedukasi, lalu advice, praise. Ini jadi kan ada dua ya, ada supportive, ada ekspresif. Jadi CBT itu ya tadi ekspresif, naratif, katarsis, talking cure, tapi juga mendukung. Jadi klien diajak melepaskan dulu, menceritakan, mengidentifikasi, dan ego strengthening. Tapi alternatif dibuat oleh si klien. Kesimpulannya adalah CBT merupakan salah satu pendekatan terapi berbasis bukti yang telah terbukti bermanfaat dalam mengatasi permasalahan dan kondisi psikologis termasuk depresi, kecemasan atau OCD. Prinsip utama CBT adalah bahwa pikiran kita mengendalikan emosi kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa tadi, ABC tadi, activating event, keyakinan, sampai konsekuensi. CBT mendorong individu untuk mengenali kesalahan berpikirnya atau cognitive distortion dan dalam upaya untuk membantu mereka bereaksi secara sehat dan efektif terhadap sebuah peristiwa. Jadi ini penutupnya, setiap masalah terasa besar dan sulit bagi individu yang fokus dengan masalah sendiri dan belum menemukan solusinya. Tetapi masalah yang sama akan terasa kecil dan mudah setelah kita berhasil melaluinya. Yang perlu dilakukan adalah mengubah sudut pandang dengan konsep helicopter view. Nah ini dia kelompok 5. Psikoterapi RPL 2022. Saya Yusuf Susianto mewakili Pak Bram, Bu Horida, dan Bu Vika. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan jika ada pertanyaan, kita terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.